Matematika menyenangkan. 2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal untuk topik program linier. Soal yang pertama, menentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir. Untuk garis yang berwarna biru dulu, memotong sumbu Y di 4, maka 4 ini pasangkan dengan X. Sedangkan garis ini memotong sumbu X di 2, maka 2 ini pasangkan dengan Y, di 4X plus 2Y. Untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, perhatikan daerah yang diarsir. Untuk garis yang miring ke kiri, jika daerah yang diarsir di bawah garis, di bawah sini, maka tanda pertidaksamaannya kurang dari. Kalau dia yang diarsir di atas garis, sebelah sini, maka tanda yang dipakai lebih dari. Dan untuk yang soal ini, arsirannya di bawah, maka tanda yang kita pakai adalah kurang dari. Dan garisnya ini tidak putus-putus, berarti ada sama dengannya. Sehingga tanda pertidaksamaan yang dipakai adalah kurang dari sama dengan. Lalu kalikan koefisiennya 4 kali 2. Dan ini bisa sama-sama dibagi 2, sehingga pertidaksamaannya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya untuk garis yang berwarna pink. Garis yang berwarna pink memotong sumbu Y di 1, maka 1 ini pasangkan dengan X. Jadi 1X, satunya nggak usah ditulis. Dan dia memotong sumbu X di min 2, maka min 2 ini pasangkan dengan Y. Jadi min 2Y. Dan untuk pertidaksamaannya, garis yang pink ini kan miring ke kanan, jadi dia kebalikan dari garis yang berwarna biru. Jadi kalau arsirannya di atas, ini pakai kurang dari, kalau arsirannya di bawah, ini pakai lebih dari. Dan perhatikan arsirannya ini ada di atas garis, maka kita pakai kurang dari, dan karena garisnya juga tidak putus-putus, maka ada sama dengannya. Sehingga X plus min 2Y kurang dari sama dengan, kalikan koefisiennya, 1 dikali min 2. Sehingga pertidaksamaan untuk garis yang berwarna pink ini, X min 2Y kurang dari sama dengan min 2. Dan arsirannya ini tidak melewati sumbu Y, artinya nilai X-nya ini positif daerah sini, sehingga X lebih dari sama dengan 0. Jadi sistem pertidaksamaan yang memenuhi adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, X min 2Y kurang dari sama dengan min 2, dan X lebih dari sama dengan 0. Soal yang kedua, ini masih topik program linier. Ada permasalahan, diminta untuk menentukan model matematika. Jadi misalkan dulu, yang dibicarakan di sini dua jenis baju. Baju anak dimisalkan dengan X, baju dewasa dimisalkan dengan Y. Lalu rangkum informasi ke dalam bentuk tabel. Kemudian kita susun kendala berupa sistem pertidaksamaan berdasarkan informasi ini. Untuk yang memula dulu, jadi 2X plus 4Y, lalu tanda yang dipakai. 100 ini adalah target. Target artinya maksimal, berarti tanda yang dipakai adalah kurang dari sama dengan. Ini bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2, jadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 50. Sedangkan menjahit, berarti 2X plus 3Y, ini juga target 90, berarti tanda yang dipakai adalah kurang dari sama dengan. Dan yang dibicarakan ini adalah benda, baju anak dan baju dewasa, tidak mungkin nilainya negatif, jadi X dan Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga model matematika untuk permasalahan tersebut adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 50, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 90, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Soal yang ketiga, ini masih di topik program linier. Ceritanya sama dengan yang tadi, hanya beda yang ditanya. Kalau yang tadi hanya sebatas model matematika, dan untuk soal ini yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Berarti ada fungsi tujuan di sini. Karena di sini keuntungan maksimum yang ditanya, berarti untuk fungsi tujuan kita susun dari keuntungan masing-masing baju. Jadi 50.000 ini punyanya baju anak, jadi 50.000 X, 40.000 ini punya dewasa, jadi 40.000 Y. Sehingga fungsi tujuannya F sama dengan 50.000 X plus 40.000 Y. Selanjutnya kita gambar grafik berdasarkan kendala. Untuk yang X plus 2Y kurang dari sama dengan 50, tanda pertidaksamaannya ganti dulu menjadi sama dengan. Untuk
Titik potong di sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. X-nya ganti dengan 0, maka Y sama dengan 25, koordinatnya 0,25. Titik potong di sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Y diganti dengan 0, maka X sama dengan 50. Koordinatnya 50,0. Lalu gambar pada Kartesius seperti ini. 0,25, 50,0. Selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaian. Dan ini karena ada beberapa daerah penyelesaian, supaya nanti lebih jelas daerah mana yang menjadi daerah himpunan penyelesaian, maka daerah yang kita arsir adalah daerah yang salah, bukan daerah penyelesaian. Sehingga nanti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Jadi untuk menentukan daerah penyelesaian, kita menggunakan titik uji. Titik uji kita ambil 0,0, lalu kita masukkan ke pertidaksamaan. Jadi X ganti dengan 0, Y ganti dengan 0, sehingga didapat pernyataan 0 kurang dari sama dengan 50. Ini pernyataan benar. Jadi kalau benar berarti daerah yang diwakili 0,0 ini adalah daerah penyelesaian. Ingat tadi kita arsir daerah yang salah, berarti arsirannya ke atas. Selanjutnya untuk yang 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 90, tanda pertidaksamaan ganti dulu menjadi sama dengan untuk menentukan titik potong. X sama dengan 0, jika X-nya sama dengan 0, maka Y 90 bagi 3. 30, koordinatnya 0,30. Y sama dengan 0, maka X-nya 90 dibagi 2. X sama dengan 45, koordinatnya 45,0. Lalu kita gambar pada Kartesius, 0,30, 45,0. Selanjutnya, titik uji kita ambil 0,0 lagi, masukkan ke pertidaksamaannya. Diperoleh pernyataan 0 kurang dari 90. Apakah 0 kurang dari 90? Pernyataannya benar. Jadi kita arsir daerah yang salah. Jadi 0,0 ini mewakili daerah yang benar. Jadi ini daerahnya tidak diarsir, daerah yang diarsir adalah daerah yang salah. Lalu X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari 0 kan daerah sini. Maka kita arsirnya daerah yang salah. Dan Y lebih dari 0, daerah yang benar itu di atas. Nih. Maka kita arsir daerah yang salah di bawah. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih ini. Kemudian tentukan titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian ini. Kemudian kita tentukan koordinat C. Titik C adalah titik potong antara dua garis. Sehingga untuk menentukan koordinatnya, kita menggunakan eliminasi dan substitusi dari persamaan dua garis ini. X plus 2Y sama dengan 50 dan 2X plus 3Y sama dengan 90. Ini kita akan eliminasi salah satu variabelnya. Ini yang gampang, kita eliminasi X. Jadi ini kan tidak sama, koefisiennya kita samakan dulu. Jadi supaya sama yang atas kali 2. 2 dikali X, 2X, 2 dikali 2, 4X, 50 kali 2, 100. Yang bawah ini tinggal dikali 1, tidak berubah. Supaya X-nya ini 0, maka ini dikurang. 4Y dikurang 3Y, hasilnya 1Y, 1 nggak usah ditulis, 100 dikurangi 90, 10. Lalu nilai Y ini kita substitusikan ke X plus 2Y sama dengan 50. Boleh juga sih ke persamaan yang satunya, tapi yang ini kan angkanya lebih kecil. Y ganti dengan 10, sehingga X sama dengan 30. Sehingga koordinat C adalah 30,10. Selanjutnya, untuk menentukan nilai maksimum, kita menggunakan metode uji titik pojok dengan cara mensubstitusikan titik-titik pojok ini ke fungsi tujuan. Untuk yang pertama, titik pojok A 0,0. Ini substitusikan ke fungsi tujuannya, ganti X-nya dengan 0, Y-nya ganti dengan 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya untuk B 45,0. X ganti dengan 45, Y ganti dengan 0, sehingga diperoleh nilainya 2.250.000. Kemudian yang C 30,10, ganti X 30, Y ganti 10, diperoleh F sama dengan 1.900.000. Dan yang terakhir D 0,25, X-nya ganti dengan 0, Y ganti dengan 25. Sehingga F sama dengan 1 juta. Yang ditanya adalah nilai maksimum, keuntungan maksimum. Berarti yang kita cari adalah nilai hasil yang paling besar. Sehingga keuntungan maksimum yang diperoleh pengusaha tersebut adalah 2.250.000. Topik selanjutnya mengenai matriks. Diketahui matriks A, matriks B, dan C sama dengan A ditambah B. Yang diminta adalah inverse dari matriks C. Jadi kita tentukan dulu matriks C-nya dengan cara A ditambah B.
Untuk menjumlahkan matriks, ini caranya gampang. Tinggal tambahkan entry atau elemen yang seletak. Ini 8 ditambah 6, 14, 3 ditambah 4, 7, 5 ditambah 7, 12, 2 ditambah 5, 7. Rumus inverse matriks C adalah 1 per determinan C dikali adjoint C. Untuk menentukan determinan, caranya yang diagonal depan ini dikurangi dengan diagonal belakang. 14 dikali 7 dikurangi 7 dikali 12. Lalu adjoint C caranya 14 sama 7 yang ini, yang bawah, ini tukar tempat. Jadi 7 sama 14, ini tukar tempat. Lalu untuk 7 yang ini sama 12, ini tetap pada posisinya tapi dikalikan negatif. Kita proses. 14 kali 7, 98, 12 kali 7, 84. 98 dikurangi 84 hasilnya 14. Ini perkalian skalar dengan matriks. Caranya tinggal kalikan 1 per 14 ini ke dalam masing-masing entry. Jadi inilah inverse dari matriks C. Soal tentang matriks berikutnya adalah seperti ini. Matriks A dan B ini berordo 2 kali 2 dan memiliki inverse. Matriks A diketahui, A kali B juga diketahui. Yang diminta adalah matriks B. Untuk menjawab ini, ingat kembali sifat inverse matriks. Ini jika A kali B sama dengan X, maka untuk B itu sama dengan A inverse X. Sedangkan untuk B kali A sama dengan X, maka B sama dengan X dikali A inverse. Untuk mudahnya, perhatikan posisi A dan B. Jadi, kalau A-nya ini di depan, pada saat dipindahkan, inverse-nya tetap di depan. Jika A ini di belakang, ini pada saat dipindahkan, inverse dari A-nya di belakang. Jadi untuk yang ini, tulis lagi A kali B-nya, yang ditanyakan B. Berarti yang pindah ini kan A. Jadi pada saat pindah, A inverse-nya berada di depan, tetap berada di depan. Matriks A-nya tadi diketahui, kita masukkan. Dan untuk menentukan inverse dari matriks ini caranya gampang. Jadi 1 per 1 dikali 4 dikurangi dengan 2 dikali 3. Lalu dikali dengan adjoint dari matriks ini, matriks A. Adjoint-nya 1 sama 4 itu tukar tempat, 2 sama 3-nya tetap pada posisi, tapi dikalikan dengan negatif. Kita selesaikan yang ini. 1 dikali 4 hasilnya 4. 2 dikali 3, 6. 4 dikurangi 6, hasilnya min 2. Nah, 1 per min 2 ini boleh dikalikan ke depan, boleh dikalikan dengan matriks yang di belakang. Kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya, kemungkinannya ini dikalikan ke belakang. Karena kalau ini dikalikan ke depan, ada pecahan di sini. Min 3 per min 2, jadi 3 per 2. Di sini tidak ada pilihan 3 per 2. Jadi ini kita kalikan ke belakang. 1 per min 2 dikali 2 hasilnya min 1. Min 1 per 2 dikali min 2 hasilnya 1. Min 1 per 2 dikali 4 min 2. Min 1 per 2 dikali 6 min 3. Maka jawabannya yang B. Demikian pembahasan pada video kita kali ini. Kita ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. 2M Matematika menyenangkan.